Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi di channel Yati sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, pastinya murah rezeki dan berlimpah makanan ya guys ya. Amin ya robbal alamin. By the way, saya hari ini mau membahas satu video guys ya, mereaksi satu video di mana video ini adalah komplainan dari majikan terhadap salah satu PMI Hongkong guys. Kebetulan PMI ini dari Filipina ya guys ya. Awalnya saya tidak mau membahas ini karena ini bukan PMI Indonesia guys, tapi dari video ini banyak pelajarannya yang bisa kita bagi untuk teman-teman yang baru datang ke Hong Kong pastinya. Ini sebagai pengenalan bahwa karakter majikan Hong Kong itu ya memang begini adanya. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan komplain dari salah satu orang Hong Kong dan itu bukan majikan kita. Kalau kita mendapatkan komplain saat kita bekerja guys ya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di video ini ayo kita bahas bersama-sama. Kalau kalian di posisinya sebagai PMI yang lagi dimarah-marahin sama orang Hong Kong karena komplain, apa nih yang akan kalian lakukan? Apakah sama seperti PMI Filipina ini atau diam saja atau bagaimana? Ayo, silakan berekspresi, tinggalkan komentar di sini biar teman-teman kita membaca dan belajar ya guys ya. Situasinya guys, di mana salah satu PMI Hong Kong yang berasal dari Filipina ini bekerja menjaga anjing dan satu baby ya guys ya. Bayinya itu ditaruh di keranjang bayi. Kebetulan biasanya sih kalau misalkan setiap sore memang membawa jalan-jalan baby dan dua anjingnya ini guys. Nah, dari perkataan majikan ini bahwa Mbak Filipina ini sering membawa dua anjingnya dan baby itu dan stay parkir di situ ya guys ya. Jadi stay di sebuah taman di mana di situ berkumpul banyak orang dan sering bawa anjingnya kok. Bukan cuma PMI ini aja kok guys. Banyak juga yang membawa anjing-anjing mereka untuk berjalan-jalan di taman tersebut ya guys ya. Hanya karena mungkin sekali, dua kali, tiga kali Mbak Filipina yang membawa dua anjingnya ini termasuknya agresif ya guys ya. Karena mereka ini sering menggonggong guys. Kalau ada orang guys. Nah, salah satu majikan ini, bukan majikan ya, salah satu orang Hong Kong ini merasa komplain guys atas anjingnya yang tidak bisa dihandle sama PMI ini. Jadi mungkin majikan ini berpikir bosmu itu kok memberikan pekerjaan kamu yang nggak bisa kamu handle gitu. Jadi akhirnya majikan perempuan ini, bukan majikan, orang Hong Kong ini komplain sama PMI Filipina ini kalau misalkan tolong kamu cepat hubungi bosmu, saya mau bicara. Jadi orang Hong Kong ini mau komplain sama bosnya, kenapa kamu itu membawa anjing yang tidak bisa kamu handle, dua-duanya kan, sama baby ini. Dan ini tuh sangat meresahkan banget. Dan saya melihat kamu itu sering memarkir di sini, jadi sering stay di sini. Dan ini mengganggu banget. Siapa sih bosmu? Mana? Coba suruh bosmu itu datang ke sini. Nah, itu sedikit kalimat dari orang Hong Kong ini. Tapi dengan nada yang marah-marah ya guys ya, dengan nada yang keras. Nah, PMI Filipina ini, ya saya tahu keadaan mentalnya Filipina ini, saya yakin kesel, down, dan bingung. Karena apa? Karena di sekitarnya di situ guys pada nonton guys. Swear pada nonton tuh dimarah-marahin di Filipina. Dan perkataan kasar yang keluar dari orang Hong Kong tersebut adalah kamu itu helper. Cuma helper. Jadi secara tidak langsung orang Hong Kong ini karena PMI Filipina ini seolah-olah kayak acuh ngeladenin dia yang lagi ngoceh. Jadi dia ini kata-kata kasarnya keluar guys. Kamu itu cuma helper gitu. Akhirnya untuk memenuhi komplainannya ini, akhirnya dia menelpon tuh bosnya. Ya dengan anjingnya masih di tangannya ya guys ya, dan babynya juga nangis guys. Jadi dua anjingnya menggonggong, babynya juga nangis karena mungkin ngelihat orang bertengkar ya. Kalau di depan bayi kan pasti akan mentalnya itu kan lah guys. Nah akhirnya Filipina ini telepon lah singsangnya, sernya ya. Dia mengatakan bahwa ini ada orang yang komplain bahwa anjing sama baby ini mengganggu dan ditunggu kedatangan share itu untuk kesini. Ya posisinya kan majikannya kerja ya, masa iya membela-belakan. Akhirnya majikannya itu menyuruh PMI dari Filipina itu untuk meninggalkan nomor handphonenya saja. Jadi kalau misalkan ini orang Hong Kong yang lagi komplainnya, yang lagi marah-marah nih, kalau misalkan memang tidak puas dan ingin komplain lebih lanjut, silakan menghubungi langsung. Nah PMI ini, saya melihat dia ini menghubungi majikannya itu dengan sangat sopan. Tapi saat berbicara dengan orang Hong Kong ini ikut ngegas guys. Karena mungkin di dalam pikiran PMI ini, dia bukan majikan saya kok, toh dia juga tidak menghormati saya sebagai manusia ya. Dia menganggap rendah saya sebagai pembantu, jadi buat apa juga saya menghormati dia layaknya sebagai orang yang patut dihormati ya guys ya. Akhirnya ngegas juga, dia PMI ini ngomong sama orang Hong Kong ini, yang perempuan ini. Kata bos saya, kalau misalkan kamu
mau komplain, silahkan telepon sendiri, ini nomornya. Ditantangin seperti itu, makin ini guys, makin apa namanya, makin tersinggung ya ini PMI ini. Sampai ada satu perkataan di mana dia itu, kalau kamu pembantu saya sudah saya out kan katanya, kamu itu bad. Dan dengan santainya PMI ini cuma ngomong thank you, terima kasih katanya. Kan orang lagi marah-marah menggebu-gebu ya guys ya. Ini mirip majikan kalian di rumah gak sih? Majikan kalian kalau marah kayak gini gak sih? Ih, menggilakan banget ya. Saya juga nggak mau juga sih jadi ART-nya dia. Kasian kalau sedikit nggak sesuai, nggak cocok, marahnya kayak gitu ya. Wah, kelainan mental nih. Oke, dari situasi seperti ini, kalau misalkan kalian posisinya sebagai PMI yang dimarah-marahin di tempat umum, bagaimana? Kalau saya guys ya, oke, kalau saya guys ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh PMI Filipina ini sudah benar. Karena apa? Karena ini tempat umum, di mana bukan hanya dia sendiri yang membawa anjing, tapi banyak juga yang membawa anjing. Mungkin karena repotnya dia membawa 2 anjing dan baby, jadi dia ini susah menghandle. Dan mungkin juga, kan di situ juga kan banyak teman-teman Filipina yang lainnya, mungkin sambil ngobrol juga di situ. Jadi ya ini menggonggong, ini menangis, jadi susah menghandle ya guys ya. Harusnya PMI ini juga kalau misalkan sudah keadaannya seperti itu, anjingnya menggonggong terus, berarti kita juga harus memiliki care. Kalau anjing itu tidak nyaman berada di lingkungan di mana di situ kan banyak anjing, mungkin anjing-anjingnya lagi saling sapa ya guys ya, cuma karena menggonggongnya ini terlalu berlebihan, ya alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita sudah mendapati situasi seperti itu, ya kita lebih baik pergi saja dari tempat tersebut untuk menjaga keamanan lingkungan tersebut ya guys ya, biar tidak terjadi komplain seperti majikan ini. Tapi kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, ya sudah, kita minta maaf aja dulu. Kalau misalkan dia masih ngomel terus dia juga menekan kita untuk menghubungi bos kita, ya kita berusaha untuk menghubungi dulu, menghargai ya guys ya. Nah, kalau misalkan kata bos kitanya seperti itu, ya kita jalanin aja. Toh kita kan sudah mengikuti aturan ya guys ya. Kalau misalkan yang komplain ini tidak terima, ya silakan. Boleh laporkan polisi atau gimana, ya terserah. Intinya di mana saya bekerja, ya bekerja. Pekerjaan yang saya jalani ya sesuai dengan pekerjaan yang saya jalani gitu guys ya. Nah, kalau misalkan dari sikapnya PMI Filipina ini menghadapi orang Hong Kong yang begitu ya, kata-katanya kasar, terus apa ya namanya, ya menurut saya ini semarah-marahnya kita ya guys ya. Ini kan mencerminkan watak seseorang itu kelihatan. Jadi ya benar, untuk menghadapi orang Hong Kong yang seperti itu, ya kita harus berani fighting. Tidak boleh menunjukkan lemah, meskipun dia kata-katain kita kasar, helper, bad lah, atau gimana, it's okay, no problem. Karena dia bukan employer kita, dia bukan majikan kita. Toh saya salut nih sama PMI-nya. Di saat dia berbicara dengan majikannya, dia sopan kok. Jadi manusia itu tergantung. Dimana kamu bisa menghargai seseorang, ya kita hargai balik. Tapi kalau dia tidak bisa menghargai kita sebagai manusia, ya maaf-maaf aja. Nah, begitupun kalian. Kalau bos kalian marah-marahnya seperti begini, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian merasa salah, ya kalian minta maaf. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa ini bukan kesalahan saya kok, ya kalian harus tegas ngomong, sorry madam, ini bukan salahnya saya. Kalau misalkan majikan kamu sampai minta ganti rugi, oke, ganti rugi. Kalau misalkan masih secara wajar ya guys ya, ingat, setiap majikan yang meminta ganti rugi ke kalian, kalian harus berani minta tanda tangan di atas kertas gaji kalian. Misalkan majikan kalian ini, kamu ini harus mengganti nih, ini karena rusaknya kamu. Oke, nggak jadi masalah kalau itu masih di bawah 300 ya guys ya, atau maksimalnya 300 lah. Tapi kamu juga harus meminta ke majikan, maaf ya madam, kalau misalkan kamu potong gaji saya, atau saya membayar atas kerusakan barangnya kamu, saya minta nota, atau saya minta tanda tangan, bukti bahwa saya sudah mengganti atas kesalahan saya. Itu guys, buat apa? Buat antisipasi. Dimana kalau misalkan mereka tidak mau rugi, ya kita juga tidak mau rugi dong. Dimana bisa aja nanti dia mengada-ada ngomong ke imigrasi kalau kita kerjanya nggak benar, iya kan? Setidaknya kalau kita berbuat salah, ya kita harus memiliki bukti nota atas penggantian uang yang kita bayarkan. Jadi jangan enaknya sendiri aja ya. Seorang employer juga harus menghargai kita sebagai manusia, sebagai apa namanya, bukan hanya sebagai karena sekarang itu asisten rumah tangga ya guys ya, di Hong Kong itu kita sudah tidak boleh dianggap budak sama mereka. Kalau misalkan mereka menghargai kita, ya kita wajib menghargai mereka. Tapi kalau misalkan udah rasa-rasanya gila kayak gini ya, dari perkataan yang kasar atau apa, ya berarti kita juga harus memiliki protek diri untuk menghadapi majikan seperti ini. Yang pasti kalian gak boleh takut di interminute. Kalau rasa-rasanya majikan seperti ini suka mengada-ada ya guys ya, ingat, kumpulkan bukti selama kalian bekerja, selama kalian dizolimi. Majikan kasar, ngomong kasar, record di handphone.
curi-curi waktu, di mana handphone bisa merekam semua perkataan kasar majikan. Di mana kalian bisa mengajukan ini sebagai bukti ke imigrasi kalau majikan kalian ya melakukan diskriminasi ras ya guys ya. Diskriminasi kepada seseorang. Merendahkan ART itu juga udah bagian dari diskriminasi ras ya guys ya. Itu nggak boleh, PMI itu dilindungi guys. Jadi kalian nggak boleh takut ya guys ya. Kalau menghadapi situasi seperti ini, kalian harus berani. Mungkin itu aja sharing saya di video ini. Semoga kalian yang baru datang ke Hong Kong jangan kaget dengan watak orang Hong Kong yang kalau ngomong itu kasar dan keras. Melalui video ini semoga kalian bisa lebih berani dan lebih kuat dan jangan pernah takut dipecat. Oke? See you next video guys. Bye bye.